Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 16 November tahun 2025. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Christ Fight for the Love, yang akan saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Tolong kami dapat mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya, memberikan fokus yang terbaik atas pembahasan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Injil Yohanes, Perjanjian Baru, pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Yohanes 10, ayat yang 10. Dari terjemahan baru yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ada dua kata kunci yang kita lihat pada saat kita membaca Yohanes 10 ayat 10 ini. Yang pertama kita lihat pencuri dari satu sisi datang hanya. Nggak ada yang lain tujuannya. Hanya. Hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Kontroversialnya di sini, Yesus sebaliknya bukan melakukan itu. Dia datang tujuannya adalah untuk memberikan hidup kepada kita. Hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya sekedar umur panjang, ya, berkat jasmani, berkat rohani yang diberikan kepada kita, jaminan kehidupan kekal. Banyak hal yang dikerjakan yang akan kita bahas di dalam pembahasan firman Tuhan hari ini. Dan jangan mengartikan hidup yang berkelimpahan itu semata-mata materi. Jangan sampai seperti itu. Karena ayat ini tidak berbicara tentang materi. Ya. Tujuan kedatangan iblis sekali lagi dan Tuhan Yesus sangat berbeda. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, menghancurkan. Basically, Yesus datang untuk memberikan hidup. Ya, hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan di dalam Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, Lukas 19 ayat 10 seiring dengan ini mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi pekerjaannya proaktif dan aktif. Mencari dan menyelamatkan. Untuk memberikan kehidupan. Ya. Nah, saya memulai dengan memberikan sebuah opening statement sebagai berikut. Kecuali, saya ulang, kecuali kita sungguh-sungguh memahami bahwa kita akan dikutuk selama-lamanya tanpa Kristus, maka kita tidak akan pernah dapat menghargai karunia keselamatan yang Dia tawarkan kepada kita. Kita harus memahami ini terlebih dahulu. Tanpa Kristus, kita berada di bawah kutuk selama-lamanya. Kita terpisah dari Dia, berada di dalam kekekalan api neraka. Kita harus memahami ini sehingga kita dapat menghargai karunia keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita yang percaya kepadanya. Ini opening statement yang harus kita pahami benar-benar. Oke. Saya memberikan pendahuluan sebagai berikut. Judulnya kita tadi adalah Christ Fight for the love. For the love of what? For the love of His people. Nah, kita akan melihat nanti pengertian kenapa judul ini saya berikan seperti ini. Bedanya apa dengan orang-orang dunia? Kita lihat. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebakaran hutan yang dahsyat, menghanguskan hutan. Korban apinya brutal, angin kencang, api mengamuk dengan besar dan merusak banget. Di tengah-tengah kekacauan ini, tim pemadam kebakaran berlomba bukan
Sekali lagi, bukan untuk menaklukkan api itu sendiri, bukan hanya itu, untuk itu, bukan. Melainkan fokus mereka itu adalah untuk menyelamatkan satu orang yang ketakutan, yang terperangkap jauh di dalam amukan kobaran api itu. Ya, perjuangan mereka jadi tim pemadam kebakaran ini, perjuangan mereka bukanlah melawan hutan, melainkan untuk menyelamatkan nyawa orang yang mereka coba selamatkan. Jadi fokus mereka adalah untuk menyelamatkan jiwa satu orang yang terperangkap di dalam kobaran amukan api tersebut. Hutannya nggak penting, tapi nyawa ini. Jadi tujuan mereka melekat kepada nilai untuk apa mereka datang ke sana. Nilai mereka adalah untuk menyelamatkan, menyambung hidup orang terjebak di dalam amukan api ini. Nah, mereka, tim pemadam kebakaran ini, menerobos asap yang menyesakkan. Mereka memperjuangkan ini dengan mengorbankan kehidupan mereka sendiri. Bertahan di tengah panas yang menyengat dan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Semua demi menerobos kekacauan yang merusak dan menawarkan pertolongan. Orang yang terjebak tersebut harus percaya kepada tim ini. Kemenangan sejati bukanlah memadamkan api. Sekali lagi, kemenangan sejati bukanlah memadamkan api. Tapi jauh lebih penting daripada hutan yang dihancurkan, ada satu jiwa. Jadi tekankan baik-baik ini, kemenangan sejati bukanlah memadamkan api, melainkan meraih kepercayaan, meraih kepercayaan dari orang yang mereka perjuangkan untuk diselamatkan. Membawa mereka ke tempat yang aman dan menawarkan mereka kehidupan baru. Inilah esensi perjuangan Kristus bagi kita pada saat dia diutus datang ke dunia ini. Perjuangannya tidak pernah melawan kita, tidak pernah melawan kita. Perjuangannya selalu untuk kita. Sebuah misi penyelamatan tanpa henti untuk mengamankan hidup, hati, dan takdir kita dari kehancuran. Kehancuran di dalam kekekalan api neraka. Itu amukannya kekal. Bukan seperti api yang membakar hutan. Kita terpisah daripada Sang Juru Selamat. Jadi sebelum itu terlambat, dia mengulurkan tangannya terlebih dahulu untuk mempercayai dia. Bahwa dia datang untuk mengasihi, bukan untuk menghukum. Nggak usah takut terhadap hal itu. Letakkan kepercayaan kita ke dalam tangan dia yang datang tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Itu penting. Khususnya pada zaman akhir ini di mana penyesatan banyak, kita perlu diam di dalam kebenaran firman. Bagaimana mungkin kita diam di dalam kebenaran firman jika kita menolak untuk merenungkan, mengambil waktu, membaca, dan mempelajari firman itu setiap hari. Bukan sesekali. Nah, kita lihat sekarang perjuangan Sang Gembala. Bukan perjuangan pemadam kebakaran, perjuangan Sang Gembala. Di sini kita lihat perjuangan Kristus demi kasih umatnya. Yang tadi saya katakan, Christ fight for the love of his people. Dia berjuang untuk mendapatkan kasih dari umatnya ini. Aku datang dengan kasih. Aku bukan untuk menghukum kamu. Trust me. I'm coming to help you. I'm coming to rescue you. I'm coming to save you. Kita harus mengerti tentang ini. Jadi the shepherd struggle itu adalah Christ fight for the love of his people. Jadi bukan paksaan. Sampai orang itu mengerti pengorbanan Kristus, maka nilai yang dilihat di dalam pengorbanan Kristus itu muncul. Terdapatnya suatu motivasi internal, bukan eksternal lagi, internal. Maka muncullah kasih dari kedalaman hati orang yang bersangkutan untuk menerima tawaran dari Yesus untuk kita diselamatkan. Kita harus ingat, karena saya baru mengatakan motivasi, dua macam motivasi, motivasi internal dan motivasi eksternal. Jika kita terikat kepada motivasi eksternal, itu yang saya katakan selalu, iming-iming daripada soft gospel, wah kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu diberkati, nggak ada masalah, nggak ada kesusahan, tidak ada penyakit. Semuanya bohong.
Ini yang ditawarkan adalah iming-iming eksternal. Value-nya nggak ada di sana. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, yang lain-lainnya itu akan ditambahkan kepada kita. Itu nanti, itu byproduct. Tapi kalau motivasinya itu bukan eksternal, internal, kita melihat segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Sehingga di dalam tujuan kita untuk mencapai berdasarkan nilai tersebut kepada goal yang kita arahkan, keinginan itu muncul dari hati, bukan lagi daripada suruhan orang, motivasi eksternal, iming-iming dan semuanya. Tapi dari kedalaman hati kita yang berubah, yang melihat tujuannya, nilainya, bahwa kehidupan surga itu sesuatu yang berguna bagi kita kan itu seumur hidup, daripada terjebak di dalam neraka yang juga seumur hidup. Bukan seumur hidup, dalam kekekalan. Saya koreksi, di dalam kekekalan. Ya, dalam dunia yang diwarnai konflik dan persaingan, setiap hari kita lihat ini, gagasan tentang perjuangan seringkali dikaitkan dengan kekerasan, dengan dominasi, dan penaklukan lawan. Kerajaan melawan kerajaan, dan semuanya diungkapkan di dalam Alkitab. Yesus tidak melakukan ini. Kita lihat nanti, dia mengalahkan segala sesuatu bukan dengan pasukan, tapi dengan kasih. Namun, pemahaman yang lebih mendalam dan paradoks tentang perjuangan ini terungkap dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus itu sendiri. Injil Yohanes dalam sebuah bagian yang mendefinisikan misi Kristus menyajikan kontras yang mencolok. Pencuri datang hanya, kita lihat ya misinya pencuri. Itu iblis. Nilai yang ditempatkan iblis itu. Hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. That's all. Kenapa mau ikut iblis kalau kita tahu dasarnya mencuri, membunuh, membinasakan? Tidak ada yang menguntungkan kita. Ngapain ikut dia? Aku datang, lihat ya tujuan iblis itu ya, perhatikan baik-baik. Yesus katakan, itu iblis, tapi aku datang bukan untuk itu. Aku datang supaya mereka itu artinya mereka yang percaya kepada dia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam kitab Perjanjian Lama Allah juga berbicara, hari ini aku perhadapkan engkau dengan dua hal, berkat dan kutuk, hidup dan mati. Pilihlah hidup. Pilihlah hidup. Mengapa mau pilih kematian? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ngapain? Soft gospel tidak membantu kita untuk diselamatkan. Hardcore core gospel ini yang mengatakan seluruhnya, Yesus itu murah hati, iya. Yesus itu selalu mengampuni, iya. Tapi ada batasan-batasannya. Dia juga adalah consuming fire. Dia mengampuni saat kita masih hidup, bernafas, mempunyai akal budi, nalar yang sehat, yang dapat mengambil keputusan. Saat koma, kita tidak dapat mengambil keputusan lagi. Saat gila, kita tidak dapat mengambil keputusan. Sebelum gila, sebelum koma, ambil keputusan berdasarkan nalar yang sehat untuk menerima dia sebagai Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Ayat tunggal ini merangkum pertempuran kosmik bagi jiwa manusia. Jiwa ini dipertaruhkan. Peperangan terjadi antara iblis yang ingin mencelakakan dan Yesus yang ingin memberikan kehidupan. Sementara pencuri, Bapak Ibu Saudara sekalian, menggunakan kekerasan. Perhatikan kata-kata yang saya pakai. Menggunakan kekerasan. Iblis menggunakan kekerasan, menggunakan tipu daya, dan paksaan. Kata kunci lainnya, paksaan. Perjuangan Kristus memiliki hakikat yang sama sekali berbeda. Ini adalah kampanye yang gigih, rentan, dan pada akhirnya penuh kemenangan. Yang dilancarkan bukan dengan pedang. Bukan. Dia menyuruh Petrus untuk menyarungkan pedangnya kok. Melainkan dengan kasih yang rela berkorban. Ini adalah perjuangan untuk memenangkan kepercayaan dan kasih sayang umatnya. Bukan dengan menaklukkan mereka,
melainkan dengan memberikan segalanya demi mereka, sehingga mempersembahkan kehidupan yang berkelimpahan sejati. Dia melimpahkan kasih sayangnya, sehingga manusia ini mendapatkan kasih sayang berkelimpahan, hidup berkelimpahan dalam kasih sayang. Bukan dalam materi dikatakan. Hidup yang berkelimpahan dalam kasih sayang, sehingga kita dapat mengerti, kita menerima kebaikan ini, agar kita pun dapat berlaku baik kepada yang lain. Anugerah. Nah, manfaat dari perjuangan ini bukanlah hasil sampingan, melainkan tujuan utama misinya. Dia memang datang diutus harus menjadi manusia, karena sebagai roh dalam wujud Tuhannya itu, roh, dia tidak dapat binasa, roh tidak bisa mati. Dia harus datang dalam wujud manusia, tapi dia Tuhan. 100% Tuhan, 100% manusia. The God-man, Allah manusia, yang harus membayar upah dosa. Nah, jadi manfaat dari perjuangan ini bukanlah hasil sampingan, melainkan tujuan utama misinya. Apa itu? Pembebasan dan pertumbuhan kita. Dalam pengenalan akan kasih Kristus, sehingga kita bertumbuh di dalam kasih itu. Dia terlebih dahulu mengasihi kita, supaya kasih yang kita terima ini bertumbuh, dan kita juga memiliki kemampuan untuk mengasihi orang lain. Benci, dengki, iri hati, sakit hati, dendam, pembalasan, ini dari iblis, mencuri, membunuh, membinasakan ini. Dia melimpahkan kasihnya agar kita mempunyai kemampuan untuk mengampuni. Sebagaimana Yesus sendiri nyatakan, sebab anak manusia, lihat tujuannya ya, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Tujuannya datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau orang itu mau diselamatkan. Iblis yang datang dengan tujuan mencuri, membunuh, dan membinasakan berbeda kan? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Kontras banget. Iblis yang datang dengan tujuan mencuri, mencuri apa? Mencuri eksistensi dari kehidupan itu sendiri. Di mana kehadiran dari ketiadaan kehidupan itu sendiri akan menghasilkan kehampaan, akan menghasilkan kejenuhan, akan menghasilkan rasa sakit yang ekstrim karena ketiadaan kasih yang sanggup mengisi kekosongan jiwa. Saya ulang ya. Iblis yang datang untuk mencuri. Lihat ya, tadi tujuannya iblis datang untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri eksistensi dari kehidupan itu sendiri. Kalau kehidupan itu dicuri, nggak ada kehidupan itu. Jadi yang ada apa? Kehadiran dari ketiadaan kehidupan. Jadi kehadiran dari ketiadaan kehidupan itu sendiri akan menghasilkan apa kalau nggak ada kehidupan itu? Kehampaan, kejenuhan, rasa sakit yang ekstrim karena ketiadaan kasih yang sanggup mengisi kekosongan jiwa. Orang mati tidak memiliki kasih, orang hidup yang memiliki kasih. Kalau dalam orang yang tidak bertobat, dia memiliki pilihan. Dia mempunyai kebanyakan ekstrim kebencian, kemarahan. Kasihnya terbatas pada kasih, aku mengasihi kamu karena engkau mengasihi aku. Engkau berhenti mengasihi aku berhenti mengasihi kamu. Tapi dalam kekristenan, apapun yang kau lakukan, eksternal faktor ini tidak mempengaruhi kasihku kepadamu. Itu ajaran Tuhan Yesus. Tidak ada satu faktor eksternal manapun yang dapat menghentikan kasih itu sendiri. Kalau kasih dipengaruhi oleh faktor eksternal, itu bukan kasih dalam arti yang diartikan oleh Alkitab ini. Agape, tanpa batas. Ya. Untuk sepenuhnya memahami hakikat pertarungan ini, kita harus melihat ilustrasi yang Yesus sendiri berikan. Dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lihat ya, kasihnya agape. Nggak terbatas. Kamu mau apapun terhadap diriku, aku tetap mengasihimu. Kasihku ini tidak pernah dapat dibatalkan. Kasihku ini tidak pernah berubah. Konstan, tetap konsisten, persistent. Regardless of what you are doing to me. Apapun yang kau lakukan terhadap diriku, aku tetap mengasihi kamu. Bayangkan sebuah padang rumput yang damai dan bermandikan sinar matahari, tempat kawanan domba merumput dengan puas tanpa menyadari bahaya mengintai di balik cakrawala yang nampak. Kesejahteraan mereka sepenuhnya bergantung pada kewaspadaan sang gembala. Alkitab mengatakan penjaga Israel, penjaga kita,
tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Jadi di sini kesejahteraan kita sepenuhnya bergantung pada kewaspadaan sang gembala. Kita aman karena dia nggak pernah tertidur ataupun terlelap. Ya, your keeper never sleep nor slumber. Tiba-tiba bayangan serigala sang pencuri menerkam kawanan domba itu. Niat serigala itu jelas. Tujuannya jelas. Mencuri seekor domba, membunuhnya, dan menghancurkan keselamatan kawanan domba. Domba itu menjadi panik. Kekacauan muncul. Nah, seperti yang Yesus jelaskan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu. Lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Yohanes 10 ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan. Tidak memperhatikan domba-domba ini. Ini tertulis dalam Yohanes 10 ayat 12-13. Jadi Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalian yang percaya kepadaku adalah domba-dombaku. Dia bukan upahan. Orang upahan akan lari. Kita lihat pendeta-pendeta yang gadungan, yang mengejar kepentingan diri sendiri, mengejar keuntungan dengan memberitakan semua terus-menerus sepanjang tahun tentang keuangan, tentang perpuluhan yang diputar balik. Saat jemaatnya ini tidak mampu lagi, dia akan meninggalkan. Jemaatnya memerlukan bantuan, dia nggak akan ada di sana, kecuali engkau pemberi yang terbesar. Ini kekacauan-kekacauan yang muncul di gereja karena mereka adalah orang upahan. Mereka tidak mengerti mengasihi domba-domba ini karena tidak merasa memiliki. Penting mengenali sang gembala itu sendiri. Gembala itu, kalau melihat ada domba yang tersesat, dia akan pergi, akan cari. Disinilah letak gereja yang sebenarnya, yang ditunjuk pendetanya sebagai gembala untuk mencari yang terhilang ini dan berani menegur supaya jangan keluar dari payung tudungan tersebut. Ini gembala yang baik. Ini gembala yang benar yang berani memberikan teguran-teguran. Nggak takut bahwa jemaatnya akan lari. Namun respons gembala sejati adalah langkah balasan yang dramatis dan tanpa pamrih. Ia tidak lari. Ia berdiri teguh. Perjuangannya bukanlah, saya katakan, perjuangannya bukanlah unjuk kekuatan. Oh tidak. Bukan untuk menarik perhatian bahwa dia kuat. Bukan. Melainkan perisai perlindungan bagi mereka yang berada di bawah pemeliharaannya. Mereka melindungi. Aman berada di bawah kepak sayap Yesus itu. Ia menempatkan dirinya tepat di antara serigala dan domba yang rentan. Dia menangkis, menghadapi kekuatan penuh serangan binatang buas itu. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini gembala tulen. Yohanes 10 ayat 11 tadi. Pertempuran ini bukanlah tentang kemenangan yang cepat dan menentukan, melainkan perjuangan yang brutal dan abadi yang akan membuat sang gembala memar dan terluka. Darah di tangannya bukan darah dari musuh yang ditaklukkan, melainkan dari pengorbanan tubuhnya sendiri. Dia berkorban demi domba-dombanya. Kita harus menyadari akan hal ini sehingga kita dapat menghindari untuk melakukan sesuatu yang jahat. Dalam pertempuran ini, kemenangan sang gembala bukanlah sebuah pertunjukan dominasi. Aku lebih dominan, aku alfa, bukan. Melainkan sebuah tindakan kasih yang begitu mendalam sehingga rela menanggung seluruh harga keselamatan domba-dombanya. Dia maha kuasa, nggak ada yang lebih kuasa dari dia, disebut maha. Dominan. Tapi dia tidak mengabuse ini. Tidak menonjolkan ini, dia justru lahir di dunia, di kandang domba, dalam kelemahannya. Tapi di dalam kelemahan itu kekuatannya itu muncul. Domba-domba dalam kesederhanaan mereka mungkin
hanya mungkin tidak memahami hakikat perjuangan ini. Tetapi mereka langsung dapat merasakan manfaatnya. Nyawa mereka diselamatkan, kedamaian mereka dipulihkan, dan mereka ditinggalkan dalam keadaan aman dan penuh keamanan yang penuh dan tak pernah bisa mereka capai sendiri. Inilah inti daripada perjuangan Kristus itu bagi kita. Sebagaimana ia nyatakan, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi waktu kita bisa menghayati, mengerti arti pengorbanan Kristus itu, sampai kita betul-betul 100% memahami ini, kita tidak dapat menghargai nilai yang Yesus tempatkan di dalam pengorbanannya itu sendiri. Bahwa ia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, saat kita mengerti ini, kita akan mengerti bahwa ucapan syukur itu berakar daripada kasih karunia anugerahnya ini yang diberikan kepada kita yang tidak layak menerima keselamatan itu, tapi diberikan sehingga ia menerima hukuman atas dosa-dosa kita, membayar upah dosa kita. Waktu kita mengerti ini, hakikatnya itu, landasannya, anchornya itu terletak pada kasih karunia. Kalau kita mengerti ini, ucapan syukur kita setiap saat, bukan hanya sesekali. Karena kita diselamatkan itu selama-lamanya, dalam kekekalan. Jadi perlu kita setiap saat bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya Thanksgiving ini aja. Aspek pertama dari dan paling langsung daripada perjuangan Kristus adalah perlawanan terhadap pencuri. Musuh yang paling banyak memiliki sisi yang menyebabkan kejatuhan manusia di dalam dosa yang berakibat kepada maut. Ini kuasa si jahat. Ya. Agenda pencuri itu jelas. Mencuri, membunuh, membinasakan. Ini bukan sekedar ancaman fisik, melainkan ancaman spiritual, ancaman rohani yang berusaha mencuri identitas kita di dalam Kristus itu. Membunuh harapan kita untuk percaya kepada Kristus dan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kedatangan Kristus merupakan konfrontasi langsung dengan kuasa yang merusak ini. Dia berdiri antara si perusak dan kita. Dia di tengah-tengah, menangkis semuanya. Pelayanannya merupakan serangkaian tantangan terhadap kekuasaan pencuri, mulai dari mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, sehingga mendatangkan tradisi keagamaan yang menindas yang telah menjadi bentuk perbudakan rohani. Setiap tindakan belas kasih, setiap mujizat, setiap firman kebenaran merupakan langkah ofensif dalam konflik rohani ini yang dirancang untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Sadarkah kita? Aku diberkati oleh Tuhan. Dan what? Perhatikan ini baik-baik. Jangan sampai kita tidak menyadari berkat yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kita itu dimulai dengan berkat keselamatan itu sendiri, sehingga kita menyalahgunakan ini, take it for granted. Dan kita membawa sejumlah daftar kepada Tuhan. Tuhan, ya terima kasih lah ya. Engkau sudah memberkati aku. Jangan lupa besok. Biar perusahaanku ini berkembang. Biar gajiku naik. Biar aku mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dan sebagainya. Kita menempatkan itu kepada Tuhan. Pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau kita melakukan itu, siapa Tuhan itu? Harusnya, dia dalam doa, saya katakan doa itu bukan pelayanan, ini hubungan, relasional dan personal. Kita datang, Tuhan aku siap melapor. Apa yang engkau ingin aku lakukan sepanjang hari ini? Itu kondisi kita sebagai manusia. Dia yang memberikan list apa yang dia inginkan dari kita. Bukan kita yang memberikan list untuk dia lakukan. Jangan sampai terbalik ini. Muliakan Tuhan. Bisa nggak kita memohon kepada Tuhan? Bisa. Tapi bukan memerintah dia. Perhatikan. Tuhan berkati aku, lindungi aku, sertai kehidupanku sepanjang hari ini. Jangan lupa aku naik pangkat, jangan lupa gajiku naik, jangan lupa kalau ada orang jahat kau singkirkan, kalau perlu bunuh dia Tuhan. Wow.
Kemudian amin, kita pergi. Mana relasional? God atau Christ fight for the love of his people. Dia pingin kita mengasihi dia. Ini relasional, personal. Ya. Setiap tindakan belas kasih, setiap mujizat, setiap firman kebenaran merupakan langkah ofensif dalam konflik rohani ini yang dirancang untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Perjuangan dalam konteks ini adalah tindakan aktif Kristus dalam membongkar kerajaan musuh dan menyelamatkan mereka yang tertawan. Yang tujuannya tadi mencuri, membunuh, binasakan. Ini dibongkar, dihancurkan. Perjuangan ini bukan hanya untuk jiwa-jiwa individu, tetapi juga untuk tatanan ciptaan itu sendiri yang telah dirusak oleh pencuri, pengaruh pencuri. Alam. Kemarin ini kan saya mengirimkan renungan harian. Bagaimana wortel besar-besar terjadi. Itu di sekitar tahun 2000-an itu terjadi kebangunan rohani ini. Luar biasa. Tanah disuburkan. Hasil sayuran, hasil panen. Petani-petani diberkati. Orang jahat bertobat. Luar biasa. Dimulai oleh satu gereja dengan jemaat 10 orang. Seperti kita. Bukan jumlahnya menentukan. Hati yang ingin mendekat kepada Tuhan ini menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Itu menentukan. Kita diberi anugerah kebebasan yang tidak ternilai harganya dari siklus dosa yang merusak. Dari belenggu ketakutan dan dari keputusasaan yang terus-menerus ditimbulkan oleh pencuri. Pertarungan antara Yesus dan iblis ini adalah pertarungan tentang kasih, di mana Yesus ingin agar mereka yang tersesat dan tidak berdaya dalam menanggung beban berat yang diletakkan iblis ini memilih secara sadar untuk kembali kepadanya, kepada Kristus, agar dapat dituntun untuk dengan selamat dapat pulang ke rumah di mana ada gelap, tawa, dan kasih sayang. Pertempuran ini nyata. Iblis menantang Yesus. Siapa yang lebih dapat banyak memenangkan jiwa, aku atau engkau? Engkau membawa jemaatmu ke surga atau aku membawa mereka ke neraka? Yesus berjuang untuk mendapatkan kasih dari kita umatnya ini, sehingga kita datang bukan dengan iming-iming eksternal, tapi dari kedalaman hati kita yang mengerti nilai keselamatan itu. Orang yang hampir kelelap, dikasih 1 kilogram emas juga nggak peduli dia. Karena nggak bernilai. Nilainya terletak pada keselamatan itu. Bisa nggak kita memahami ini? Kalau kita tidak bisa memahami ini, kita tidak menghargai nilai keselamatan yang dilakukan oleh Kristus yang mati bagi kita. Ini nggak diucapkan di dalam soft gospel. Soft gospel, Yesus datang untuk memberkati kamu berkelimpahan dalam arti materi. Ini menyesatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian mereka beri iming-iming. Semakin banyak engkau memberi, semakin engkau diberkati. Cobalah hal-hal seperti itu kita tafsirkan dalam pengertian seperti yang Yesus maksudkan. Beri, maka engkau akan diberi. Dalam arti, cobalah kita berikan hidup kita itu sendiri. Waktu kita, skill kita, kemampuan kita. Untuk dapat memberkati orang-orang yang tersesat ini. Bukan kepada pribadi. Pendetanya. Pertarungan antara Yesus dan iblis ini sekali lagi adalah pertarungan tentang kasih ini sendiri. Lebih lanjut, perjuangan Kristus adalah pertempuran yang dilancarkan melalui tindakan kerentanan yang mencengangkan. Dan dalam kerentanan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menemukan keselamatan kita. Di dalam kerentanan dia, keselamatan itu diberikan. Tidak seperti penakluk duniawi yang mengumpulkan pasukan dan memamerkan kekuasaan. Ingat nggak? Waktu Petrus nyabet telinga seorang hamba Romawi itu yang bernama Malkus, putus telinganya. Yesus katakan, sarungkan. Apa kau pikir
Aku tidak dapat memanggil pasukan tentara malaikat surgawi. Bukan untuk itu aku datang. Waktu dia bertanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Dia mengatakan, akulah dia. Semua orang itu terjerembab ke belakang. Artinya mereka tidak memiliki kuasa untuk menangkap Yesus, kecuali Yesus merentangkan dirinya, menyerahkan dirinya demi kita. Di dalam kerentanannya itu, tangkap aku, tapi bebaskan mereka. Bunuh aku, tapi biarkan mereka hidup. Ini gembala yang agung. Ini pemberian yang berkelimpahan itu. Ini pemberian yang berkelimpahan dalam arti yang sesungguhnya. Dia memberikan hidupnya. Sang gembala yang baik berjuang dengan menjadi yang paling tidak berdaya. Kita lihat itu. Ia datang ke dunia sebagai bayi yang rapuh, hidup sebagai tukang kayu yang rendah hati, dan memilih persahabatan dengan mereka yang terpinggirkan, tersisihkan, dan terbuang. Kerendahan hati yang radikal ini merupakan tantangan langsung terhadap keinginan manusia akan seorang Mesias yang akan memegang kekuasaan politik dan militer. Mereka inginkan, datangkan sejumlah pasukan dengan persenjataan yang mutakhir. Yesus katakan, no. Kita datang dengan kasih sayang. Makanya dia lebih dalam kerentanan ini mencari orang-orang yang terbuang ini. Para pemungut cukai, para pelacur, orang-orang terbuang. Itu yang dicari. Kalau kita membayangkan dunia ini sebagai bak sampah, tidak seorang pun daripada kita yang ingin membawa pulang sampah itu ke rumah, dibasuh, dicuci, dan kemudian dijadikan pajangan. Nggak ada. Tapi dunia ini sebagai bak sampah yang besar, kita diselamatkan, dicuci bersih oleh darah Yesus, agar kita dapat masuk ke rumahnya yang agung, surga. Kenapa kita nggak bisa memikirkan kebutuhan orang lain akan karya keselamatan ini? Kenapa tidak? Orang-orang Yahudi pada zamannya mencari seorang raja untuk menggulingkan bangsa Romawi. Seorang pejuang dalam pengertian konvensional. Kesediaan Kristus untuk lahir di kandang, membasuh kaki murid-muridnya dan menderita penghinaan di tangan para penuduhnya merupakan petunjuk kekuatan yang paradoks. Saya pernah ditegur oleh seorang jemaat, pastor nggak boleh menunjukkan kelemahan di dalam memberikan kesaksian. Seorang pendeta harus sempurna. Nggak ada pendeta yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Kenapa saya mau menceritakan juga kelemahan saya? Supaya jemaatnya juga mengerti, dia juga sama seperti kita. Perjuangan, pergumulan itu penting diketahui orang. Sebagaimana ditulis para rasul, Kristus telah mengosongkan dirinya. Nggak ada kesombongan pada dirinya. Dia mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia mengerti perasaan hamba itu. Sehingga dia dapat reach out kepada mereka. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia datang. Dia tidak terampiri. Yang tidak terlihat menjadi terlihat. Yang tidak teraba menjadi teraba. Kesempurnaan Allah Bapa di dalam Kristus. Kalau dia mengambil inisiatif ini, apa salahnya kita juga mengambil inisiatif? Kalau dia nggak mau bilang selamat pagi sama aku nggak mau bilang selamat pagi. Kalau dia nggak nelpon aku nggak mau nelpon dia. Why? Kristus lakukan ini. Kasih yang rentan ini adalah kunci yang membuka hati para pengikutnya. Karena kasih itu berbicara kepada kebutuhan manusia yang lebih dalam daripada sekedar rasa aman. Kebutuhan akan rasa memiliki dan penerimaan tanpa syarat. Aku diterima tanpa syarat oleh raja segala raja. Luar biasa pengalaman seperti ini. Manusia ada yang menolak, tapi Kristus raja segala raja menerima aku. Membuka pintunya bagi aku. Coba bayangin kalau dia ignorance. Cuek. Kita doa didiamin. Berapa sering kita diamin orang yang bertanya kepada kita. Teks yang tidak dijawab. Telepon yang tidak ditanggapi. Ini kesombongan. Coba kalau kita diperlakukan seperti itu waktu kita berdoa, kita marah kepada Tuhan.
Kita perlu merenungkan hal-hal yang kelihatannya kecil. Little things only. But it meant a lot to those yang membutuhkan empati ini. Dia sangat dekat dengan kita. Ya. Jadi kita lihat di sini, karena dia memilih untuk rentan, kita dapat yakin akan kekuatannya. Di dalam kekuatannya itu dia melemahkan dirinya bagi kita. Mengetahui bahwa pelindung kita bukanlah sosok yang jauh banget dan berkuasa, melainkan juru selamat yang penuh belas kasih, yang mengetahui penderitaan kita dan memahami kelemahan kita. Dia sangat dekat dengan kita. Namun puncak dari perjuangan ini tidak ditemukan dalam adegan pertempuran yang penuh kemenangan, melainkan di kayu salib. Penyalipan, gambaran kelemahan dan kekalahan telak di mata dunia. Kok Tuhannya dibunuh? Kalau benar Tuhan kan perlu mati. Itu yang diberitakan di luar kan oleh orang-orang yang tidak percaya. Sesungguhnya merupakan kemenangan yang menentukan salib ini. Dan manfaatnya terbesar bagi kita yang diselamatkan. Salib adalah medan perang. Saya ulang, salib adalah medan perang tempat Kristus menyerap sepenuhnya kuasa penghancur si pencuri. Dia menyerap dosa, dia menyerap maut, dan melucuti, mengalahkannya ini sendiri. Dia membayar upah dosa itu di kayu salib, mati dan kemudian bangkit. Pengorbanannya diterima, kita diberikan kehidupan yang kekal. Dia menanggung dosa dunia. Dunia artinya orang yang percaya kepadanya. Kristus menunjukkan kasih yang tidak hanya rela melayani, tetapi juga rela menderita dan mati bagi mereka yang dikasihinya. Di dalam melayani harus ada pengorbanan. Waktu yang kita berikan, bensin yang kita berikan, uang yang kita berikan untuk membayar bensin dan semuanya ini. Tindakan ini bukan ekspresi kelemahan, bukan. Melainkan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Sebagaimana ditegaskan Paulus. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau dia sudah berkelakuan baik, baru aku mau berteman lagi dengan dia. Wow. Kita masih berdosa, acungan tangan melawan surga. Dia sudah mati untuk kita. Itu adalah perjuangan untuk membayar hutang yang tidak mampu dibayar manusia. Tebusan untuk membebaskan para tawanan. Perjuangan ini dimenangkan bukan dengan menghancurkan musuh-musuhnya, melainkan dengan mati bagi mereka. Mengubah tindakan kekejaman yang paling dahsyat menjadi tindakan kasih yang paling dahsyat. Kristus memberikan kehidupan dalam kematiannya. Dalam kematiannya itu dia memberikan kehidupan. Kasih yang rela berkorban ini adalah argumen paling meyakinkan yang dapat Kristus ajukan untuk memenangkan hati umatnya. So he fights for the love of his people. Aku mati bagi kamu. Supaya orang melihat nilai ini dan orang ini dari kedalaman hati, bukan eksternal, tapi internal motivasi mengasihi dia. Karena mereka sekarang melihat nilainya, tujuan daripada Kristus mati ini. Karena hal itu membuktikan tanpa keraguan ketulusan dan kedalaman kasih sayangnya. Dia mau mati buat aku loh. Orang berbuat baik aja mungkin mau, tapi ini mati. Dalam banget kasih. Bagi kita, manfaatnya adalah kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa upah dosa-dosa kita telah selesai dibayar dan beban rasa bersalah telah diangkat. Salib adalah tempat hutang kita dilunasi, menganugerahkan kita rekonsiliasi dengan Allah Bapa dan janji kehidupan kekal. Dari mana kita tahu bahwa upah dosa kita sudah selesai? Upah dosa adalah maut. Dia mati. Tapi dia hidup pada hari ketiga. Artinya Bapa menerima semua pengorbanan ini, selesai dibayar, dia bangkit. Contoh ya, untuk memudahkan pengertian ini.
Kita mau beli apel, kita mesti bayar dulu. Selama apel itu belum dibayar, belum milik kita. Dosa ini mesti dibayar. Dia bayar dosa itu. Dosa itu menjadi miliknya, ditanggungkan kepada dia. Dia bayar dengan apa? Darahnya, kehidupan. Kehidupan itu diberikan kepada kita, kematian itu ditimpakan kepada dia. Kalau selesai kita membayar dengan uang kita diambil, toko memberikan kita apelnya. Sekarang apel itu milik kita. Nah, kita bisa pulang. Nah, setelah dosa ditanggungkan kepada Kristus, dia selesai bayar, dia hidup kembali. Kan sudah selesai, ya dia hidup lagi. Itu buktinya bahwa Bapa menerima pengorbanan Kristus. Dosa kita setelah selesai dibayar, kita hidup. Kasih yang rela berkorban ini adalah argumen yang paling meyakinkan yang dapat Kristus ajukan untuk memenangkan hati umatnya. Karena hal itu membuktikan tanpa keraguan ketulusan dan kedalaman kasih sayangnya. Upah dosa kita telah selesai. Janji kehidupan kekal diberikan kepada kita. Kasih sayang terbesar, dia mati buat kita. Perjuangan demi kasih ini juga meluas hingga ke inti hubungan antara manusia dan struktur masyarakat. Ajaran Kristus merupakan pertempuran melawan legalisme dan penghakiman yang kaku yang telah mengasingkan banyak orang dari Allah. Yesus melawan sikap membenarkan diri orang Farisi yang telah membangun penghalang hukum dan tradisi yang menghalangi orang untuk mendekat kepada Allah. Mereka membangun tembok dengan tradisi-tradisi sehingga menyulitkan orang datang untuk menghampiri tahta Allah. Tapi ini semua dihancurkan. Waktu Yesus mati, tirai membatasi itu terbelah, kita dapat datang anytime dengan darah Tuhan Yesus ini. Dengan mengulurkan kasih karunia kepada pemungut cukai, kepada para pelacur, dan perempuan Samaria, Kristus berjuang untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah ini dan menawarkan kasih yang inklusif dan transformatif. Kita lihat wanita Samaria yang di sumur itu. Dia langsung menjadi penginjil, datang. Sekarang satu desa itu bertobat. Mereka katakan, sekarang kami percaya bukan lagi karena engkau yang mengatakan, engkau cuma alat, sekarang kami percaya karena kami melihat. Luar biasa. Ia menyatakan bukan orang sehat yang mencari tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah. Pergilah dan pelajarilah. Pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan ingat ya, aku sudah datang gereja, aku sudah taruh dari Tuhan. Bukan itu. Belas kasihan. Bisa nggak kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang terbuang? Kepada orang-orang menderita? Kepada orang-orang yang nggak punya harapan, yang mau bunuh diri? Bisa nggak kita berbelas kasihan menyumbangkan waktu kita ini? Mendengarkan mereka. Penting. Dia meneladani kehidupan di mana pengampunan adalah yang terpenting. Di mana belas kasihan menang atas penghakiman. Dan di mana kasih kepada sesama, bahkan musuh, adalah perintah tertinggi. Yohanes pasal 13 ayat ke-34. Perjuangan ini sangat pribadi bagi mereka yang ia jumpai. Karena perjuangan ini menantang prasangka mereka tentang siapa yang layak menerima kasih Allah dan siapa yang tidak. Ini konsep daripada orang Farisi. Wah, kita beribadah di pinggir jalan, berdoa kencang-kencang. Kalau mau beri persembahan diangkat tinggi-tinggi supaya orang lihat. Pasti kita diterima oleh Allah. Dia menghakimi berdasarkan ukuran mereka. Tapi Kristus bukan seperti itu. Melalui inklusivitas radikal ini, Yesus memenangkan hati orang-orang buangan dan menunjukkan kepada para pengikutnya seperti apa kasih yang sejati dan ilahi itu. Manfaatnya bagi kita adalah hidup dalam komunitas, bebas dari penghukuman dan dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Dan kita dipanggil untuk membagikan kasih karunia ini kepada sesama manusia. Perjuangan ini memberikan kita identitas baru di dalam Kristus, bukan sebagai orang buangan atau orang berdosa, melainkan sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Yohanes 1:12 menjamin itu juga. Nah, tujuan utama dari perjuangan ini
Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 adalah supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, sekarang kita pelajari arti ini ya. Tadi saya katakan bukan materi ini. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, frasa ini menunjuk pada realitas yang jauh melampaui sekedar keberadaan. Hidup berkelimpahan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya sekedar tentang umur panjang, tetapi hidup yang kaya akan makna. Hidup yang kaya akan tujuan. Hidup yang kaya akan nilai-nilai. Dan hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Itu hidup berkelimpahan. Kita dapat menikmati surga itu. Didamaikan dengan Allah Bapa. Ini adalah hidup yang bebas dari belenggu dosa dan ketakutan. Hidup berkelimpahan, bebas dari dosa dan ketakutan. Hidup yang ditandai oleh kedamaian dan sukacita batin yang melampaui keadaan. Takut, bagaimana kalau aku mati? Masuk surga enggak ya? Kita dibebaskan dengan satu jaminan. Mati, masuk surga. Karena upah dosa kita sudah dibayarkan. Bebas dari ketakutan untuk masuk neraka ini. Bebas daripada belenggu dosa. Hidup ini berkelimpahan dalam konteks ini. Iblis sebaliknya memasukkan kita ke neraka. Baca konteks ini dengan benar. Dan diam di dalam konteks itu. Analisakan semuanya. Kristus berjuang untuk hidup berkelimpahan ini dengan mengajarkan kebenaran. Bukan hanya fakta, tetapi realitas ilahi kerajaan Allah. Fakta dapat berubah. Dulu orang menyangka dunia itu datar. Tapi kemudian orang tahu. Alkitab terlebih dahulu menyebutkan itu. Dunia itu bulat. Apa yang dulu dianggap fakta nyata, sekarang berubah. Berganti dengan peralihan yang sama. Termasuk fakta-fakta palsu. Wah, dulu orang menyangka cuma laki perempuan. Sekarang ada macam-macam. Enggak. Alkitab bilang cuma ada dua gender. Pria dan wanita. Titik. Enggak ada yang lain. Yang lain menyesatkan. Ya. Kristus berjuang untuk hidup berkelimpahan dan mengajarkan kebenaran. Bukan hanya fakta, tapi realitas ilahi kerajaan Allah. Dia mengungkapkan hati Bapa dan jalan menuju hubungan yang dipulihkan dengan Allah Bapa ini di dalam Kristus. Seperti yang Yesus katakan. Yohanes pasal 14 yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, enggak kok, ada 1000 jalan ke Roma. Baca lagi. Tidak ada, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia satu-satunya jalan. He is the way, the truth, and the life. Aku mau life, nggak bisa. Mesti lewat jalan itu, dia jalannya. Dia pintunya, I'm the door. Dia kebenaran itu. Aku nggak mau kebenaran, aku cuma mau hidup. Nggak bisa, ini satu paket. Untuk dapat datang kepada hidup, harus melalui jalan dan kebenaran ini. Perjuangan untuk kebenaran ini menghadapi pertentangan yang sengit, tetapi Kristus berdiri tegak karena dia tahu bahwa hanya kebenaran yang dapat memerdekakan umatnya dari kebutaan dan ketidaktahuan rohani yang menghalangi mereka mengalami kepenuhan hidup ini. Kita harus merenungkan firman itu, mendengarkan firman itu. Cepat mendengar. Hidup berkelimpahan yang dia tawarkan adalah hadiah utama dari kemenangannya. Hasil nyata dari perjuangannya untuk hati kita ini. Itulah kedamaian batin yang datang dari menjalani hidup yang bertujuan. Melihat nilai di dalam kehidupan itu. Sukacita yang datang dari mengenal Tuhan dan harapan yang melampaui segala perhubungan duniawi. Ada harapan di balik liang kubur. Perjuangan ini dimenangkan Kristus bukan dalam satu konfrontasi, melainkan melalui perjuangan yang sabar dan gigih. Perjuangan ini menuntut Yesus untuk kembali berinteraksi dengan mereka yang terhilang melalui Injilnya. Mendengarkan tanpa menghakimi. Memahami rasa sakit atau kebingungan yang membuat mereka yang terhilang rentan terhadap ancaman
dunia yang penuh dengan kemerosotan moral. Perjuangan ini menuntut penemuan kembali cinta mula-mula umatnya. Cinta tidak pernah hilang. Engkau memilih untuk meninggalkan kasih mula-mula. Nggak hilang, kembali lagi ke sana. Ya, perjuangan ini menuntut penemuan kembali kasih mula-mula umatnya dan penegasan kembali bahwa ada jalan menuju kebahagiaan yang tidak diaspal dengan kehancuran, tapi dengan kasih sayang. Kemenangan bukanlah mundurnya para pengedar dosa. Iblis tetap mengedarkan dosa. Ya, jadi kemenangan bukanlah mundurnya para pengedar dosa, melainkan saat anak yang terhilang ini memilih uluran tangan Yesus yang penuh kasih daripada daya tarik teman palsu sesat. Bayangkan kalau Yesus nggak hadir dalam kehidupan orang ini. Terus saja berdosa. Dia hadir di sana kok. Menunggu. Memberikan tangannya. Ibarat anak yang terjerat ke dalam drug. Masa ditinggalkan? Hadir di dalam kehidupan anak itu untuk membantu dia keluar dari sana. Kemenangan ini adalah kemenangan cinta sejati dan rasa aman atas kemenangan terhadap kenyamanan palsu dari pelarian terhadap dosa. Jadi dia menerima untuk kembali itu adalah kasih sayang ini. Bukan dimatikan, dihancurkan, disingkirkan para pengedar ganja tersebut dari para pengedar dosa ini. Bukan. Iblis masih berjalan berkeliling kok, siap menerkam orang dapat diterkamnya, kata Alkitab, masih ada sampai sekarang. Ya. Jadi dari hati itu mesti ada. Iblis ini dikurung nanti buat sementara waktu 1000 tahun masa damai. Kemudian dilepaskan lagi. Waktu dilepaskan lagi dia menyesatkan orang lagi. Padahal orangnya sudah hidup di dalam damai sejahtera. Karena mereka tidak lagi melihat nilai yang diberikan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun Raja Damai itu. Mereka tidak mengerti nilai yang sesungguhnya daripada kehidupan kekal di surga. Pada akhirnya kebangkitan merupakan puncak kemenangan perjuangan Kristus dan manfaat terbesar bagi kita. Salib sekali lagi adalah medan perang. Tetapi kubur yang kosong adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa perjuangan telah dimenangkan. Kebangkitan mengesahkan identitas Kristus sebagai anak Allah dan janjinya akan hidup yang berkelimpahan tadi. Kebangkitan menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa atasnya. Dan oleh karena itu juga tidak berkuasa atas mereka yang percaya kepadanya. Termasuk kita sekalian yang percaya kepadanya. Sebagaimana Paulus bersukacita seperti yang dituliskannya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Luar biasa ini pernyataan. Kebangkitan adalah argumen terakhir yang meyakinkan dalam perjuangan Kristus demi kasih kita. Menunjukkan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia dan bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh kubur. Kita harus melihat nilai ini tentang pengorbanannya sehingga kita dapat bersyukur. Karena ucapan syukur kita itu anchornya, landasannya, saunya itu adalah kasih karunia ini tadi yang tidak layak kita terima namun diberikan kepada kita. Kebangkitan memberikan jaminan bahwa kasih yang ia tawarkan adalah kekal dan bahwa hidup yang ia sekali lagi, kasih yang ia tawarkan adalah kekal dan bahwa hidup yang ia sediakan adalah kekal. Ia mengajak seluruh umat manusia untuk percaya kepada Dia yang telah menaklukkan maut, mengundang mereka untuk menerima kasih yang telah ia perjuangkan dan yang begitu gigih. Tidak ada satu pemimpin agama pun juga dimanapun di seluruh dunia ini yang telah menaklukkan maut kecuali Yesus. Nggak ada. Kenapa mesti mengikuti orang yang masih mati? Ikutin yang hidup. Kita menikmati janji kebangkitan kita sendiri dan kepastian hidup kekal bersama Allah, suatu kenyataan yang tidak dapat diberikan oleh manusia, yang hanya dimungkinkan melalui kemenangan Kristus di kayu salib dalam kebangkitannya. Kesimpulannya, summary-nya seperti ini. Kesimpulannya, perjuangan Kristus demi kasih umatnya sebagaimana didefinisikan oleh kontras
dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 adalah perjuangan yang mendalam dan unik banget sifatnya. Ini adalah pertempuran melawan kekuatan penghancuran rohani, sebuah tantangan terhadap harapan manusia akan kekuasaan, dan sebuah bukti akan kekuatan tertinggi dari kasih yang rela berkorban. Dia tidak memenangkan kasih, sekali lagi, ia tidak memenangkan kasih melalui paksaan atau dominasi, ancaman, tidak seperti itu, melainkan melalui tindakan paradoks, menyerahkan dirinya sepenuhnya dalam kerendahan hati di kayu salib dan melalui kemenangan dan kebangkitannya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan bapa dosa karena menanggung dosa kita ini, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Perjuangan ini yang begitu berbeda dari perjuangan lainnya dalam sejarah melalui senjata dan sebagainya, diperjuangkan bukan untuk mendapatkan kendali, melainkan untuk memberikan kebebasan dari dosa ini tadi yang mengikat kita untuk dimasukkan ke neraka. Kebebasan dari ini dijamin untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup berkelimpahan yang dijanjikannya adalah sebuah perjuangan yang luar biasa ini. Kasih yang begitu dalam sehingga mengubah kita dari tawanan menjadi sahabat, dari musuh menjadi kerabat. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman ini yang memerdekakan kami. Lusuri hati kami, bantu kami untuk bertobat dan masukkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau lakukan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita berjumpa kembali minggu depan. Tetap percaya dan renungkan firman Tuhan. Dari Los Angeles, saya Rili Moniri. Shalom.